myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Vipare on YouTube channel. Narasumber kali ini adalah merupakan mantan aparatur sipil negara di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama saya akan menceritakan bagaimana dia bisa berhenti menjadi aparatur sipil negara. Karena kita ketahui bahwa aparatur sipil negara itu adalah merupakan pekerjaan pengabdian kepada negara, juga kepada masyarakat, untuk sebagai pelayan masyarakat. Tapi kenapa dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan sebelum dia mengakhiri masa pensiunnya sebagai aparatur sipil negara? Nah, baik, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber kita kali ini. Dia adalah Abdullah Ashari. Ashari Abdullah. Oke. Apa kabar Bang Ashari Abdullah? Makasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Pujo. Pada kesempatan kali ini memang satu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman terhadap halayak banyak. Bagaimana memotivasi menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muda. Memang benar bahwa sebelumnya saya ini adalah seorang ASN, aparatur sipil negara. Saya mulai mengabdi di dunia pemerintahan. Sebenarnya tidak serta-merta saya menjadi seorang ASN. Saya sempat menjadi pegawai tenaga honorer di dinas tata kota. Pernah jadi tenaga honorer? Oh ya, saya dulu pernah jadi tenaga honorer sejak tahun 2004 sambil kuliah, Pak Pujo. Sambil kuliah 2004 sampai 2008. Alhamdulillah 2008 dulu ada namanya database. Itu program dan kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, semua mengangkat pegawai honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil. Syukur alhamdulillah
2008 saya terangkat jadi PNS dan saya mencoba mengintegrasikan disiplin ilmu saya, teknik sipil. Saya coba-coba merintis usaha properti sejak tahun 2000, akhir 2010. Akhir 2010 saya mulai membangun perumahan dengan pelan-pelan. Membangun perumahan itu menjadi sebuah hobi saya untuk melihat aktivitas para tukang untuk melakukan aktivitas pembangunan. Saya sangat senang sekali. Sejak kecil saya senang melihat tukang bekerja. Memulai usaha ini saya beranggapan bahwa karena waktu masih di kampus saya adalah salah satu aktivis kampus. Saya malah selalu berpikir bahwa ketika ingin memulai usaha harus punya modal besar. Tetapi itu menjadi sebuah hambatan selama ini. Tapi saya berpikir bahwa modal itu bukan menjadi sebuah hambatan, tetapi yang pertama adalah tekad, niat, dan integritas. Saya memulai usaha properti saya dimodali dengan kepercayaan. Mungkin banyak orang yang tidak percaya kalau dengan usaha yang saya geluti sekarang, yang saya miliki, properti, perumahan, saya mulai modal dasar itu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini memang kalau dilihat ini sangat kecil sekali. Jadi tadi itu lahannya saya tidak beli, dengan modal kepercayaan oleh seseorang di Kota Parepare yang sudah saya anggap sebagai orang tua, memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola tanahnya. Ya, perumahan pertama 4 unit rumah, 2 unit ruko dengan modal 5 juta, dengan kemampuan dan skill manajemen dan marketing, sehingga alhamdulillah 1 tahun perumahan pertama kami itu selesai dengan modal 5 juta. Tapi itu sudah jadi ASN? Ya, saya sudah menjadi ASN. Jadi saya coba menjadi seorang wirausaha, nyambi menjadi seorang PNS di sela-sela kesibukan atau saya sambil mengurus perumahan. Syukur alhamdulillah 1 tahun perumahan itu tuntas dengan berbagai persoalan dan pengalaman yang saya dapat. Dari 4 unit rumah menjadi 2 unit ruko. Hasil keuntungan itu saya mencoba kembali meraih keberuntungan ke unit selanjutnya. Syukur alhamdulillah dari keuntungan itu, dari 4 unit 2 ruko, kita mulai lagi membuka lahan 8 unit rumah. Syukur alhamdulillah 1 tahun lagi selesai lagi. Dari keuntungan itulah yang kami putar terus, dan kami mencoba menggagas kerjasama dengan teman-teman perumahan dan teman-teman asosiasi, karena pada saat memulai di properti ini saya membangun rumah tumbuh, belum bergabung di asosiasi. Pada saat itu saya bergabung di asosiasi Apersi. Di asosiasi Apersi ini saya bergabung, saya banyak kenal teman-teman pengembang. Itu ada Pak Sumitro. Sumitro adalah sahabat saya, teman saya yang mengarahkan untuk mencoba membangun perumahan bersubsidi program pemerintah 1 juta rumah. Saya mencoba pembangunan perumahan subsidi itu, memang untung yang kita peroleh sangat kecil ketimbang perumahan komersil yang 2 tahun terakhir saya geluti. Terus apa ya? Terus itu persoalan ASN, persoalan pelayanan masyarakat. Nah, bagaimana Anda bisa mengatur semua itu? Apa tidak mengganggu dengan pelayanan? Ya inilah, saya lanjut dulu ceritanya, bahwa setelah saya diajak sama Pak Sumitro, teman saya mencoba terjun ke dunia properti dengan segmen yang berbeda, membangun rumah subsidi. Memang rumah subsidi untungnya sangat kecil, tetapi pembangunannya cepat, lakunya juga cepat.
Sehingga disitulah saya merasakan agak risih menjadi seorang pengusaha sekaligus menjadi seorang ASN yang mana membagi tugas antara menjadi seorang aparatur sipil negara dan menjadi seorang pengusaha ini memang sangat tidak bisa dibedakan. Syukur alhamdulillah proyek yang pertama rumah subsidi itu pada saat saya kerjasama sudah selesai. Di tahun 2017 saya sudah mulai mandiri untuk membangun perumahan subsidi itu di perumahan Bumi Lamario. Disitulah saya mulai berpikir saya menganggap saya harus mulai berpikir karena saya ada di persimpangan jalan. Apakah saya harus tetap menjadi seorang ASN yang baik ataukah saya harus menjadi seorang pengusaha di dunia properti? Dengan berbagai diskusi dengan seorang istri, keluarga, meminta pertimbangan teman-teman, sehingga saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang ASN. Karena kenapa saya rasanya tidak bisa membagi waktu dengan benar untuk menjadi seorang ASN. Ketika saya menjadi ASN tetap juga menjadi seorang pelaku wirausaha, mungkin tak berlari misalnya. Makanya saya bilang bahwa ada seorang senior di HMI menyampaikan bahwa menjadi seorang abdi negara tidak hanya harus menjadi seorang ASN. Kamu menjadi seorang pengembang atau menjadi seorang wirausaha itu juga kau akan mengabdi ke negara. Mengabdi ke negara itu tidak serta-merta harus menjadi seorang ASN. Kamu menjadi seorang wirausaha developer misalnya hari ini itu adalah kamu menjadi salah satu juga abdi negara yang menjalankan program Bapak Presiden yaitu 1 juta rumah. Karena membangun rumah subsidi ini adalah program pemerintah. Jadi saya berhenti jadi ASN untuk berhenti menjadi abdi negara, tetapi saya cuma pindah gerbong untuk mengabdi kepada negara dengan bentuk dan wujud yang berbeda. Jadi saya hadir untuk membangun kota Parepare ini dengan infrastruktur pembangunan perumahan. Oke. Terus itu berapa tahun jadi ASN bisa berhenti kemudian fokus ke bisnis properti? Saya bilang Pak Pujo bahwa 2004 sampai 2008 itu saya menjadi honorer. Syukur alhamdulillah 2008 saya terangkat jadi PNS. 2017 saya ajukan surat pengunduran diri menjadi ASN, minta mundur dengan hormat. Tapi syukur alhamdulillah Bapak Wali Kota Parepare, dalam hal ini pemerintah daerah, meng-ACC permohonan pemberhentian dengan hormat pada September 2019. Jadi saya resmi berhenti sejak September 2019. Tetapi sejak tahun 2018 sampai 2019 saya sudah minta kepada bendahara untuk menyetop gaji saya supaya tidak berjalan. Jadi terakhir saya terima gaji sebagai aparatur sipil negara itu sejak 2018. Tetapi SK pemberhentian dengan hormat kami terima sejak September 2019. Perjalanan karir saya di dunia ASN itu Pak Pujo, saya tugas di dinas tata kota, terus berubah menjadi dinas perumahan, dinas tata ruang, terus saya dimutasi ke pemadam kebakaran, dan terakhir saya di Kecamatan Soreang. Dan di Kecamatan Soreang lah saya minta untuk berhenti dengan hormat untuk konsen di dunia bisnis ini yang saya geluti sampai hari ini. Begitu Pak Pujo. Oke, jadi luar biasa juga ya. Dia mulai dari honorer, kemudian dia bisa membangun semua perumahan. Pas dia membangun perumahan, kemudian perumahan lancar. Ini karena modal kepercayaan, modal keberanian, kemudian modal integritas. Jadi ada 3 yang dia yang pegang prinsip. Nah, kalau ini dipegang 3 prinsip, maka usaha kita mungkin bisa berjalan lancar. Luar biasa.
selama Anda menjadi seorang bisnis properti, ini kan pasti tantangan-tantangan ke depan itu kan pasti banyak mungkin. Oh, Beda iya. dengan tantangan saat menjadi ASN. ASN. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan paling berat saat menjalani fokus ke bisnis properti ini? Kendala pertama yang kami hadapi di dunia properti memang adalah terkait persoalan penjualan perumahan. Itu adalah persoalan bagaimana kemampuan strategi marketing. Ya. Kedua, support perbankan yang terkadang memang yang kita harus penuhi persyaratannya. Dan paling utama adalah dukungan pemerintah daerah terhadap perizinan-perizinan terkait pembangunan perumahan-perumahan subsidi. Karena syukur alhamdulillah pemerintah pusat melalui perumahan permukiman PUPR memberikan kuota rumah subsidi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Karena cukup bagus, perumahan subsidi ini sangat cukup menjanjikan. Karena kenapa? Sambil kita berbisnis, kita juga membantu sesama manusia, ya, sesama kita untuk menyiapkan rumah layak huni, baik itu murah tetapi tetap kualitas. Pada kesempatan ini, Bumi Lamario membangun perumahan sudah beberapa lokasi. Saya tidak perlu sebutkan tadi rumah komersil. Saya mulai dari perumahan Sawito Malomo, perumahan Bumi Sawito 2. Terus kami membangun perumahan Bumi Lamario. Terus kami membangun perumahan Bumi Pandrita. Terus kami bangun juga perumahan Villa Arika. Terus perumahan Valle Mario dan perumahan Mario Nanggala Raya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan ekspansi keluar daerah ke Kabupaten Luwu, tepatnya di Belopa. Kami membangun perumahan, kami mencoba membangun perumahan subsidi di daerah Luwu itu dengan nama perumahan Mario Cahaya Belopa. Oke, jadi dari sekian banyak nama itu sudah berapa unit semua yang telah dibangun? Kalau perumahan yang kami sudah bangun itu sudah hampir 500 unit yang kami bangun. Begini Pak Pujo, saya mau bilang begini. Waktu saya masih nyambi menjadi seorang ASN dan menjadi seorang pengusaha, ini memang yang sangat berat bagi saya. Karena ketika saya harus dituntut untuk menjadi ASN dan saya harus mempertahankan bisnis saya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, ini yang menjadi berat. Ketika harus saya pagi-pagi harus ke kantor Pak Pujo, harus pergi apel, di pertengahan jalan tiba-tiba tukang nelpon. Atau anggota di lapangan nelpon mau beli inilah itulah. Sehingga bercabang pemikiran. Sejak saya masih artinya menyandang dua pekerjaan Pak Pujo, antara seorang ASN dan bisnis properti, saya tidak konsentrasi. Bayangkan sejak 2011, anggaplah 2011 sampai 2017 Pak Pujo, saya cuma bisa membangun rumah 47 unit ditambah 8 ditambah 2 itu 57 unit. Luar biasa. Cuma 57 unit Pak Pujo yang saya bisa bangun sejak 2011 sampai 2017. Tapi setelah saya menyatakan sikap untuk berhenti jadi ASN dan saya konsentrasi betul mengabdi di dunia properti ini, saya membangun perumahan sudah lebih dari 500 unit. Sejak 2017 sampai detik ini 2020. Sudah ada 500 unit lebih yang kami bangun. Di perumahan Bumi Lamario sudah berjalan 250 unit lebih, sudah menuju ke titik 300. Perumahan Valle Mario 47 unit, dan ada perumahan Sawito 2, terus perumahan Valle Mario dan Mario Nanggala Raya, dan nanti sebentar lagi
Cahaya Belopa. Jadi sangat beda memang target-target yang saya dapatkan ketika saya masih dua status menjadi seorang ASN dan pengusaha. Setelah saya menyatakan sikap untuk berhenti jadi ASN dan konsen di dunia properti, ya syukur alhamdulillah konsentrasi ini sudah jalan, dan syukur alhamdulillah juga Pak Pujo bahwa perusahaan kami sudah memiliki 15 karyawan di kantor. Kalau tukang, ratusan tukang yang kita punya. Ini salah satu bentuk bentuk perhatian juga kepada pemerintah membantu mengurangi Pengangguran. Ya. Jadi tadinya bekerja sebagai abdi negara, Ya. kita sebagai karyawan, kemudian sekarang kita jadi bos. Jadi juga banyak orang yang menyampaikan ke saya, sayang sekali ini Adinda Ari berhenti jadi ASN. Banyak orang yang mau jadi ASN. Banyak orang yang mau jadi ASN kok berhenti jadi ASN. Semangat itu semangat komitmen yang saya harus pegang, bahwa walaupun sampai detik ini saya agak sedikit menyesal juga sih, bahwa pergaulan saya ke teman-teman ASN itu sudah hampir aktivitas ASN sudah tidak ada lagi. Tetapi silaturahmi sama mereka tetap saya terjalin. Dulu waktu saya niatnya berhenti jadi ASN untuk memperbaiki manajemen perusahaan, karena saya mau konsentrasi. Setelah alhamdulillah, syukur alhamdulillah, manajemen perusahaan ini sudah jalan, sudah hampir saya tidak punya pekerjaan Pak Pujo. Karena sistem manajemen ini sudah berjalan. Saya malah berpikir sekarang nyesal juga saya berhenti jadi ASN. Karena andaikan saya tidak berhenti jadi ASN, sudah ada aktivitas lain. Bahkan saya kadang pergi ke kantor, ke lokasi-lokasi perumahan, benar-benar saya cuma meninjau seperti user saja. Tidak ada lagi pekerjaan yang seperti dulu. Tetapi semuanya tidak bisa disesali, tetapi kita tetap harus komitmen. Saya mau sampaikan kepada halayak banyak bahwa apapun yang Anda kerjakan, ketika Anda punya nawaitu yang baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Saya ingat betul waktu di kampus, senior saya bilang, siapa yang bekerja dia yang akan mendapatkan. Artinya apa? Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasilnya. Dan apapun yang kamu kerja, mulailah pekerjaan itu dengan apa yang kau senangi. Sehingga ketika kau memulai pekerjaan dengan apa yang kamu senangi, maka tidak ada rasa penyesalan dan tidak ada kekhawatiran apakah dia mau dapat untung atau tidak, karena ini adalah sekedar hobi dan kesenangan. Saya mula-mula membangun perumahan tadi Pak Pujo bilang itu di awal itu cuma senang aja dan coba-coba. Saya membangun perumahan cuma mau lihat tukang bekerja, mencampur, bahkan sesekali dulu saya biasa turun tangan membantu para tukang untuk mengangkat pasir, mencampur semen dengan pasir. Saya kadang menjadi kulinya mereka. Bukan berarti saya tidak punya pokoknya itu menjadi hobi saya untuk melihat beraktivitas pembangunan. Bahkan sampai sekarang Pak Pujo, orang biasa pergi mengawas bangunan Pak Pujo di pagi hari sampai siang hari. Saya Pak Pujo biasa di dalam tidur saya langsung bangun malam-malam, saya langsung teringat lokasi perumahan. Saya bahkan mau ke lokasi itu melihat hasil pekerjaan. Saya mau lihat bagaimana seperti membangun candi serasanya ini. Saya menganut sistem di perumahan tidak ada bos dan tidak ada anak buah. Saya semua sistem yang saya bangun adalah kekeluargaan. Walaupun mereka semua adalah orang lain dan tidak satupun yang saya tekankan kepada mereka untuk memanggil saya bos. Saya semua menekankan mereka untuk memanggil saya seorang kakak dan adik, karena saya selalu mengajak mereka bahwa perusahaan ini adalah milik kita bersama.
Kalau perusahaan ini harus gulung tikar di tengah jalan, maka pekerjaan kamu akan hilang. Maka saya bangun komitmen sama mereka bahwa mari kita sama-sama tumbuh bersama dalam kebersamaan. Oke, luar biasa. Apapun pekerjaan kita, apapun usahamu, ketika kau ingin komitmen, maka kau akan berhasil. Banyak contoh seorang pengusaha sukses dan banyak juga pengusaha yang harus hancur. Begitupun sebaliknya, banyak ASN yang sukses dan sejahtera dan banyak juga ASN yang terlilit utang. Artinya apa? Pernah orang berpikir bahwa saya harus keluar ASN, keluar dari zona nyaman. Tapi saya berpikir saya keluar dari ASN menuju ke zona nyaman sekali. Wah, luar biasa. Ya, sungguh inspiratif obrolan kita bersama dengan seorang narasumber yang sukses, boleh dikatakan dia sudah sukses dalam bidang bisnis properti, di mana dia adalah merupakan mantan, artinya dia berhenti menjadi seorang ASN Secara dengan hormat. Dengan hormat. Tapi meskipun dia bukan lagi seorang ASN, tapi dia masih mengabdikan dirinya sebagai seorang pebisnis properti, di mana dia melanjutkan program-program pemerintahan dan menyiapkan sejumlah rumah-rumah subsidi untuk membantu masyarakat perekonomian kelas MBR, ya, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Modal utama adalah integritas, karena integritas adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Walaupun kamu adalah seorang petani, jadilah pengusaha tani. Kalau kau adalah seorang penjual UKM, jangan pernah berburuk sangka dengan rezeki yang Tuhan berikan. Apapun yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, maka ketika kamu gagal, maka berpikirlah dan berbaik sangkalah kepada Tuhan bahwa Tuhan lagi sedang menghabiskan jatah gagalmu untuk Tuhan memberikan jatah suksesmu. Oke, terima kasih. Ya, demikian obrolan kami di program acara Cerita Indonesia di TV Pare. Nantikan cerita kami selanjutnya dan tetap di TV Pare on YouTube channel.